dan purnama yang luar biasa, dan tentunya Bapak sampaikan rahayu sugeng dalu matur nuwun wonten ngarsanipun Gusti yang sudah memberikan semuanya yang terbaik, meskipun dalam kenyataannya banyak sekali yang kita rasakan sebagai sebuah kekurangan, yang kita rasakan sebagai sebuah kondisi yang belum seperti apa yang kita harapkan. Kita selalu menyuwun terus, tidak pernah henti-hentinya, dan kita selalu memuji, mengagungkan asma Gusti Kang Maha Agung di dalam setiap tarikan nafas kita, karena kita sadar bahwa kita telah lahir ke dunia ini. Dumateng Gusti, ingkang kawula aturaken wonten ngarsanipun para leluhur, pada malam hari ini Minggu Kliwon 3 Mei 2026 atau tahun 6 saya bangga sekali tidak bisa banyak yang Bapak sampaikan kepada para putra sekalian dan keluarga yang sudah keroyo-royo, sudah dengan segala kemampuannya, segala kerelaannya. Jadi kalau disampaikan oleh Putra Trubus tadi, Putra Widyangling Trubus, bahwa ini adalah bukti kesetiaan, sehingga bagi yang tidak datang memang tidak setia. Jadi setiap kata-kata yang dikatakan oleh putra itu beliau midanget. Jadi kalau kita menyampaikan bahwa putra yang hadir adalah putra yang setia, maka yang tidak hadir adalah yang tidak setia. Dan itu harus begitu di dalam sebuah kehidupan. Itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kami orang baik, maka ada pembanding yang tidak baik. Tidak ada semuanya bisa baik. Jadi kalau kita katakan Widya 14 bagi saya sudah cukup sekali. Ya toh, bukan lagu ya Putra Murti sih. Cukup sekali. Bukan. Tetapi yang ada dan hadir adalah yang jelas dan memastikan diri bahwa para putra sekalian setia. Itu minimal. Kalau soal patuh nanti lihat situasinya. Kalau kita ngomong tentang rela, ada di dalam diri para putra sekalian. Putra ini saya harapkan datang sebetulnya tidak bayar wajib, karena ini tanggung jawab saya. Tapi kalau kemudian putra ini membayar wajib, itu yang mengakibatkan mereka tidak datang. Betapa sedihnya. Hanya kalau soal rupiah. Nah, jadi anggapan saya dalam doa saya tadi sambil memohon agar meskipun saya berada di bawah dedaunan yang masih menyimpan beberapa titik air, ya, bahwa saya ingin tunjukkan kalau betul-betul kita nyuwun, mau basah seperti apapun, ya seharusnya beliau melindungi kita dengan cara tidak hujan, itu aja. Nah, sehingga kalau doa Putra Trubus tadi kepada kami, yaitu orang putra yang setia, maka betul-betul di sebelahnya yang tidak datang, apalagi tidak hero, memang tidak setia. Gitu. Itu sudah jelas sudah. Gitu. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini adalah hari yang sangat pas, tanggalnya 3. Ya toh. Satu jumlah yang memang ada namanya Trijaya, Tuhan, orang tua dan guru. Hukum Tuhan, hukum negara, dan hukum adat. Siang, malam, fajar, atau senjakala. Jadi kalau malam hari ini adalah Minggu Kliwon sekaligus wiyosan Rama Resi Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat sebagai pendiri dan pembina pertama perguruan Trijaya. Yang Minggu Kliwon adalah minggunya 5, Kliwonnya 8. Sehingga saya jatuhkan untuk caosan. Jadi hari ini sebenarnya bukan pengetan, tetapi caosan. Jadi kalau putra datang hari ini itu caosan, ini ritual.
Ini permohonan kepada Tuhan, bukan hanya pesta. Tetapi perlu kita ketahui bahwa memohon di mata Gusti, nyuwun atau ngasane Gusti tidak perlu pakai sengsara, tapi pakai senang-senang. Karena kita menikmati dengan rasa matur nuwun martung sembah nuwun kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi malam hari ini mengapa saya pakai dengan tanggal 3, tanggal 5, ya, bulan 5. Kita tahu bahwa saya berulang tahun ke-58, saya jatuhkan persis di Minggu Kliwon, merupakan sebuah hari yang pas banget karena saya lahir sebagai bentuk perwujudan pangidjowantahan dari sebuah ajaran yang mencoba diteruskan untuk diterima oleh para generasi berikutnya. Karena kemarin saya menghadapi ulang tahun yang ke-57 adalah Minggu Pon. Itu adalah hari kondurnya Romo Resika dari Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya saya lerem, gitu, atau mati. Bahkan ada seorang putra yang mengatakan mati, gitu. Dan itu saya terima kemarin. Ya, sangat menyakitkan. Namun demikian, setelah mati saya lahir bersamaan dengan para beliau, bersamaan dengan Romo Resi yang memang tercipta hanya untuk PD yang kemudian lahir kembali. Nggak ada artinya kok kita ngumpul mau berapapun orang, tidak ada masalah. Kalau kita punya panggung, ini memang sisa. Jadi ini nggak bayaran. Ini sisa proyek. Mengapa bisa begini? Ya sudah disiapkan dari sononya. Ya toh, ini tinggal ditata aja. Kalau kita punya sound system, udah lama kita punya sound system. Kalau kita punya Pak Herjuno, Tata Meti, Mas Prat Cicing, sudah juga lama. Dan saya punya putra yang ada di sini sudah membahagiakan dan membanggakan. Saya cukup itu. It's enough. Nah, tinggal bagaimana alam ini akan memberikan apa kepada kita. Tahun 26 sudah adalah tahun yang sangat berat, tahun yang sangat mengejutkan. Dan mari kita bertahan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kekuatan, ketegaran kita akan selalu diberikan oleh Gusti Yang Maha Agung kepada kita semuanya. Gusti aja mereka sembahkan. Atur nuwun Mas Obi dan Mbak Prima yang membawa 3 putri dan putranya. Ya, luar biasa. Kata ini, ya ini makanya ada. Tidak ada satupun tamu kecuali keluarganya Mas Obi. Kalau di dalam seri Star Wars namanya Obi-Wan. Ya, kalau tidak salah namanya Master Obi-Wan yang bentuknya mukanya segitiga, bawahnya tongkat. Dan itu jagoan di Star Wars. Tapi kalau putra nonton Star Wars mungkin apa sih Romo? Putra mau nanya apa? Film horor atau film SpongeBob? Para putra sekalian, matur sembah nuwun, putra sudah luar biasa. Mas Reno, terima kasih ya, sudah ada di sana meskipun dia per 1 Mei sudah jadi manajer di Payakumbuh. Sakjane ora pantes sih. Oh, manajer kok gorengan dok. Ya kan? Gak apa-apa, orang Gunung Kidul 1 itu Brai Gusti manajernya Payakumbuh, tapi seorang Nasrani, dia orang Katolik. Jadi tidak pakai libur kalau hari raya ya. Nah, Mas Reno masih bujangan, manajer janjian karo pacare ora sido ya. Nah, terima kasih Mas Reno. Di sini juga ada Rino. Angel temen akeh temen jenenge. Ana Reno, ana Badak. Ini Rino nih. Cap kaki 3 nih, gambarnya Badak. Mas Rino dan putranya yang kengelian udah pasti. Jam segini belum maaf. Terima kasih ya Mas. Kamu biar tahu setiap saat meladeni saya di Argo, ya ini kehidupan saya. Nah, demikian juga ada beberapa putra yang mengikuti
ulang tahun pada malam hari ini. Nuwun dukungannya. Tadi saya matur sama ini, habis ini saya harus melepas kalung karena kalungnya harus saya simpen di Nunggalati sampai dengan tanggal 6. Karena ini adalah rangkaian bagaimana hidup mulai dari Minggu Kliwon ketemu Senin Legi yang kebetulan adalah weton anak saya yang pertama, yaitu putra Esturi Sang Punarbowo AN. Kemudian diselanjutkan dengan Selasa Pahing yang merupakan hari lahirnya asisten saya, yaitu namanya Putra Widya Angling Sakroni. Dan jatuh tempo di tanggal 6 adalah weton dari anak bungsu saya. Siapa jenenge Dik? Elang lah ditepasi AN. Jadi kalau kita bicara 3 laki-laki ini, ada harapan, ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan jiwa, ya. Kalau saya berhadapan dengan Putra Sakroni itu luar biasa banget. Kita berhadapan-hadapan kuat-kuatan. Jadi begitu hadapan-hadapan saya langsung dilawan dengan Putra Roni itu kabur, melepaskan nyawa menuju ke alam Suralaya. Gitu. Jadi saya depan-depan bisa dan saya sudah berhadapan dengan Putra Sakroni yang membantu sebagai asisten puluhan tahun, lebih dari 10 tahun. Kemudian yang ketiga adalah satu contoh generasi paling muda di anak saya. Ya, dulu Romo Resi matur, kamu mau kasih nama apa? Waktu Mas Esturi Sang Punarbowo AN dan Mas Endara Hadian Purboyo yang malam hari ini juga, ini komplit semua. Ya, meskipun Mas Re tadinya saya tawarkan untuk ulang tahun sendiri, tapi harinya datang. Mas Re yang ulang tahun, Mas Risang yang besok hari Senin, Dedek yang jatuh tempo pada tanggal 6 Mei. Jadi bagi saya dari kemarin melek terus kalau masih bisa. Tadi saya sudah sambat, ngantuknya kayaknya dari kemarin siang ya Putra Singgi ya. Saya ngantuknya dari kemarin siang, saya hanya tidur di Prime yang lehernya sampai sakit banget, kemudian masuk, kemudian jam 3 pagi, setengah 3 pagi saya sudah melek lagi dan sampai dengan saat ini saya belum melihat. Dan akan terus nanti nggak tahu sekuatnya saya jam berapa. Para putra sekalian, kebahagiaan inilah yang akan saya balas dengan permohonan atau dengan pasujudan saya ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar yang hadir paling tidak. Makanya tadi saya nyuwun izin. Yang benar izin ya, bukan izin atau bukan izin. Tapi yang benar, apa Putra Sapar? Benar Putra Sapar? Izin? Oke, izin ya? Oke, orang Jogja izin. Nah, izin untuk ya sekecil apapun nanti, siapapun peserta caosan dengan tanpa mengurangi rasa hormat yang baik gitu, saya akan berikan menyan. Buat apa? Buat dilek ya. Jadi yang bukan peserta caosan yo rasa melu-melu kepengin. Dan apakah menyan itu butuh atau tidak usah ditanyakan. Gitu nggih. Jadi saya hanya bisa memberikan sesuatu. Yang kemarin saya tutup arkatan menyan di Tawangmangu. Bahkan Putra Trubus sendiri turun dari Tawangmangu karena menghindari pertemuannya dengan Romo Guru, gitu. Jadi saya dihapusi jam 4 tapi mangkatnya jam 3. Turun dari Tawangmangu dengan ketinggian hampir 1.400 meter di atas permukaan laut, tapi tanpa jaket. Ini bukan soal sakti, ini soal tidak punya jaket. Ini bukan soal anget, tapi soal punyanya beat. Ya toh, jadi numpak beat, padahal numpak motor tapi beat. Orang ontel tapi, ya toh, oh itu beat ya, oke. Jadi numpak beat, akhirnya merasa sampai Jebres, sampai manapun, sampai rumah di Toron, itu Putra Trubus merasa hangat, ya toh, karena saat jadi deg-degan. Terima kasih Putra Trubus yang sudah pulang dari Tawangmangu jam 3 pagi, saya selesaikan arkatan itu sekitar 3:30. Saya keluar dari kamar,
jam 3.36. Nah, peristiwa ini akan saya nikmati dengan berbagai tantangan yang ada di depan. Oleh sebab itu para penonton sekalian, malam hari ini luar biasa, saya mongkok, saya senang, saya bahagia, dan saya bangga. Ya, sampai ada putra yang mengatakan bersujud itu nggak ada artinya kalau tidak datang pada kegiatan. Itu dahsyat banget itu pendapat itu. Saya tadi konsultasi sama beliau. Gitu. Yang jelas adalah bahwa kamu mau ngomong apapun, hanya cerita atau sesuatu yang hubungannya sama Tuhan, itu tidak bisa diartikan sebagai sesuatu yang pasti bisa, kecuali kamu ketemu dengan apa yang sedang kamu lakukan. Gitu. Jadi kalau kamu semua bersujud aja, nggak usah ada perguruan Trijaya. Gitu, bener nggak? Ya toh, nggak usah ada perguruan Trijaya. Perguruan Trijaya itu ada saat fisiknya para putra itu hadir di satu tempat kegiatan. Kalau putra sudah hadir kemudian bersujud, itu nilainya berlipat ganda. Gitu. Saya sedang mengajarkan sesuatu yang spiritual tapi tidak pakai ngancam ya. Ya, soal putra percaya atau tidak, seharusnya dengan kehadiran putra di sini nggak usah ditanyakan lagi soal percayanya seharusnya. Gitu. Jadi kalau kamu soal berdoa di rumah aja, nggak usah ada organisasi yang namanya agama, yang namanya organisasi keyakinan seperti kita atau kepercayaan, nggak perlu ada, karena cukup ada di rumah dengan bersujud. Apapun bentuknya, apapun caranya, apapun bunyinya. Gitu. Selama kita tidak kemudian hadir, tidak kemudian eksis, ada di situ, maka kamu tidak ada. Gitu loh. Mengapa kamu dilahirkan? Kenapa ini ada perayaan hari kelahiran? Karena saya ada. Nah, ada itu dimulai dengan lahir, namanya mijil, metu, lup. Gitu. Ini jawabannya kalau ada putra yang bertanya begitu. Simple. Bahwa sujudan kemudian tidak hilang, betul. Tetapi dia tidak mendirikan, makanya saya waktu ngaji ada yang namanya sholat adalah tiang agama. Sehingga yang namanya tiang agama, artinya agama itu adalah bangunan. Adalah sebuah bentuk tempat tinggal, itu namanya, yang ada atapnya, tiang-tiang, yaitu yang menyangga sesuatu yang ada, gitu. Nah, sholat itu sendiri adalah gerak, bukan doa adalah tiang agama, nggak ada. Sholat itu tiang agama yang mendirikan, yang memperkuat keberadaannya. Jadi posisinya adalah sesuatu yang sudah kita kerjakan. Ini kata ngaji dulu. Kalau bahasanya beliau, simple. Iki ono, nek kowe ono. Gitu loh. Paham gak? Pembelajarannya adalah simple. Kamu mau ngomong tentang Trijaya, kamu tidak pernah datang ke sini, tidak pernah melakukan apapun, apalagi kamu itu hanya sekedar menyampaikan wajib yang kemudian untuk dimakan bersama-sama ini. Kamu kemudian sujudan di rumah sampai jungkir jempalik dan sebagainya, itu tidak akan memberi efek pada perguruan ini. Mungkin memberi efek kepada pelakunya. Tapi jangan lupa, kamu belajar itu tadi yang kamu lakukan, itu di sini. Dalam bentuk fisik kamu hadir, kamu datang. Ini bedanya. Tapi kemudian kalau sujudan kok memang tidak bisa datang karena ada yang prioritas. Nah, ini beda lagi. Oh, anak sekolah itu prioritasnya sekolah. Orang kerja prioritasnya kerja. Tetapi nggak ada kerja 24 jam. Tidak ada orang hebat, saya sudah sampaikan, yang tidak berbagi. Nggak ada. Semua orang kaya harus berakhir pada filantropi. Yaitu setiap orang yang berada harus berakhir pada menjadi dermawan. Yaitu berbagi. Tidak ada orang hebat selain orang yang berbagi. Salah satunya yang paling susah adalah berbagi waktu. Berbagi komunikasi, informasi itu. Jangan mau berbagi soal duit.
Nah yang paling susah seperti ini, betul Putra Trubus. Ini adalah penunjukan kesetiaan. If kamu tidak hadir, maka kamu tidak setia. Itu kalimat dalam sebuah kondisi yang real tentang apa yang dikatakan sebagai kamu itu ada. Gitu. Kamu itu ada itu bisa dilihat karena kamu telah lahir. Nah, begitu. Sehingga terima kasih sekali saya ada yang dimulai dengan kelahiran saya di Senen Wage tanggal 6 Mei 1968. Itu saya peringati karena 58 itu adalah sesuai dengan Minggu Kliwon bersamaan dengan ayah saya yang juga lahir hari itu. Nah, demikianlah para putra sekalian, ini apa yang disebut sebagai sebuah bukti. Gak ada lain selain dibuktikan dalam bentuk syukuran, apapun bentuknya. Ya toh kita sepakat dengan tumpeng, karena ujungnya kepadanya, jangan ngomong satu, ya hanya kepadanya ujungnya ini aja gitu ya. Kita membuktikan kepada masyarakat, kepada diri kita sendiri, kepada semua keluarga yang anak-anak saya, keluarga ini semuanya yang saya cintai. Ini untuk menunjukkan bahwa kita ada. Ada itu bekerja. Ada itu karena kita punya roh. Wong Jailangkung saja datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Roh itu harus begitu, bukan bekerja atau hidup karena disuruh. Gitu loh. Masa kita kalah sama Jailangkung? Jailangkung itu kan cuman wadah. Kita itu kelebon roh sama dengan Jailangkung. Dan roh itu bukan harus hidup kalau disuruh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bekerja karena disuruh, itu sama dengan mati, dia nggak punya roh. Itu. Roh itu akan bergerak karena dia tidak perlu diundang untuk bisa datang. Dia tidak perlu diantar kalau harus pergi. Dia punya inisiatif, dia punya kekuatan, dia punya kreativitas. Dan kita lahir sebagai roh. Bagaimana tidak? Wadah kita ganti-ganti kok. Mulai dari kecil, gundul, ya toh, beler, sampai dengan sekarang bagus, cantik. Wadah kita tuh ganti-ganti. Yang tidak pernah ganti itu ruhnya kita. Bahkan saya heran kok, yang namanya Mas Ri itu dulu pesek banget. Kok bisa tumbuh? Bukan cuma badannya, hidungnya pun tumbuh. Tapi bersyukur pada Tuhan, dia tidak seperti Pinocchio yang banyak bohongnya. Ya kan, kalau Pinocchio kan tumbuh menjadi lebih panjang lagi. Ternyata bukan hanya badan kita saja. Sayangnya kita tidak tumbuh, kupingnya menjadi lebih lebar. Supaya bisa dengarkan rasa orang lain. Tidak egois. Para putra sekalian, demikian. Dan kepada putra yang bersyukur, pada hari ini bareng-bareng sama saya pada Putra Sri Lestari yang lahir pada tahun apa sih, Kamis sama Kamis Pahing ya, Kamis Pahing tanggal 3 Mei sekian tahun yang lalu. Kemudian ada Mas Andika Setia Wimala AN yang lahir selasa lagi 2 Mei 38 tahun yang lalu. Sebelahnya Putra Sakroni Widya Angling yang lahir Selasa Pahing 15 Mei 50 oh iya ding, 8 ding isi keringan kan berarti malah ya 8 Mei ya 19 52 tahun yang lalu lah 52 kan? Oh 53 orang pengen nama neng kon jawab sebagai apa kon? Bojone. Oke, makasih. Sebelahnya Nanta, aku kelalen gawe jeneng dewa kelalen. Siapa jenengnya Mbak? Danantia Kiran Prawara. Danantia Kiran Prawara. Danantia Kiran Prawara. Artinya saya lupa. Yang terakhir yang saya beri nama kepada anaknya Putra Donkap. Danantia ya, Danantia Kiran Prawara.
lahir apa? Oh minggu pon nih ya, karo dan bagusnya Bayu Pradiksa, putra Widya Angling Suparmin. Nah, minggu pon 1 tahun yang lalu, di belakangnya putra Endar Hadian Purboyo lahir Sabtu Kliwon 9 Mei 29 tahun yang lalu. Sebelahnya putra Bambang Permadi AN yang lahir pada Rebo Legi. Ini nembe piro 15 ya? Ya 15. 15 tahun, 15 tahun. 15 Mei 47. 40 tahun. 47. Bro? 47. Duh. 47. 47. Oh iya. Paham. 47 itu Senin Pon. Oke, jadi lagi ruwet Senin Pon ya. Bojone petonan. Ya kan? Nggih, 15 Mei, Rebo Legi 15 Mei 47 tahun yang lalu. Jatuh galak lah. 16 Mei. 16 ya? Oh iya, Ding. 15 Mei terus aku sih. Oke. Sebelahnya Mbak Atika Heva Nuryanti AN Senin Wage 13 Mei 24 tahun yang lalu. Ampun nggih? Sudah ya? Kemudian ulang tahunnya PYK tadi tidak saya sebutkan karena tidak ada wajibnya. Kita kan hitung-hitungannya, kita bisnis. PYK ulang tahunnya tapi tanggal 13 sama dengan tanggalnya Mbak Tika. Kemudian yang wetonan ada putra Widya Angling Hartowo, ada putra Widya Angling Ngateno, ada putra Mulyono, ada putra Tita Rosita, ada Diah Kanti Pravitasari AAN. Ini yang wetonan paling sregep karena setiap minggu Kliwon nggak ada yang wetonan nggak apa-apa, asal ada Avi yang wetonan. Mana Vi? Vi? Mana Vi? Oh iya. Mana Vi? Oh ngajar. Nah iya. Ya itu putranya Putra Dianto dan Putra Mujiati. Baik, itu saja kayaknya tanpa catatan. Saya minta maaf kalau keliru. Putra Sri Lestari, Mes Paing, 3 Mei, Putra Dika, Selasa Legi, 2 Mei, Putra Sakroni, Selasa Paing, 8 Mei, Nanta, Minggu Pon, apa? 11 Mei ya, belakangnya Putra Re, Sabtu Kliwon 9 Mei, Putra Bambang Permati, Rebo Legi 16 Mei, Mbak Tika, Senin Wage 13 Mei. Itu para sekalian yang ikut syukuran pada malam hari ini, saya minta untuk berdiri dan berada di kanan kiri saya. Pada ini saya minta susah banget sih, ini sudah sampaikan semuanya lahir batin akan selalu diberikan kepada kita hari ini dan selama kita hidup di dunia dari Gusti Kang Maha Agung. Matur nuwun, rahayu. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita dan sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun.
saya percaya pada PAJ Sri Lestari. Ya,